Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1. Ini Kak Sari sudah sampai di halaman 56 hingga 57 ya, Dek. Ayo kita berlatih 2.2. Disimak ya. Oke, sebelum kita mulai ada baiknya kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah gambar bidang koordinat. Soalnya ada di bawahnya ya. Kita baca yuk. Oke, ini dia nomor 1. Gambar di atas menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. A. Coba sebutkan 5 koordinat titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Nanti Kasari tidak hanya menyebutkan 5 koordinat ya, tetapi akan Kasari sebutkan semua koordinatnya mulai dari titik A hingga titik M agar bisa kalian jadikan untuk bahan pembelajaran ya. Oke? Kemudian yang B, sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke. C. Sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik G. Dan yang D, sebutkan koordinat titik E, F, G, dan H terhadap titik C. Oke, kita kembali ke gambarnya ya. Nah, ini dia. Gimana adik-adik? Kalian sudah bisa membaca koordinat titik-titik atau belum? Di sini Kak Sari terangkan bagi yang belum ya. Kalau yang sudah bisa, nanti kita bisa langsung latihan soal-soalnya. Titik A ini koordinatnya berapa? Caranya gini, kalian tebak dulu koordinat masing-masing dari titik A, B, C, sampai M ini. Videonya boleh di-pause dulu gitu ya. Kemudian kalau kalian sudah mengerjakan, boleh di-play. Jadi bisa dicocokkan kalian sudah paham atau belum. Nah, bagi yang belum bisa, nggak apa-apa, Kak Sari bantu pelan-pelan. Gini cara menentukan titik koordinat. Langkah pertama, perhatikan dulu sumbu X. Sumbu X itu adalah ini titik 0, sumbu yang di kanan dan di kirinya titik 0 ya, atau sumbu yang mendatar. Ini disebut dengan sumbu X. Kemudian sumbu Y itu ada di atasnya 0 dan ada di bawahnya 0 ya. Ini sumbu Y. Oke. Sekarang misalnya untuk yang titik A. Cara mudah menentukan koordinat titik A, ini titiknya kita tarik ke garis sumbu Y, sumbu X. Sumbu X itu ada di sini ya, Dek. Tarik saja ke bawah, pelan aja, tipis gini. Oh, ternyata dia menunjukkan titik negatif 7. Kemudian dari A lagi ditarik ke kanan gini. Nah, di sini ternyata dia menunjukkan titik 7. Makanya sudah ketahuan, maka koordinat titik A adalah negatif 7,7 ya. Negatif 7,7-nya diperoleh dari sini. Nih negatif 7, di sini 7. Paham ya? Kemudian yang B. Yang B itu di sini, tarik garis juga. Set. Oh, dia menunjukkan di titik negatif 6. Kemudian dari B, tarik garis gini, menunjukkan ke titik 4. Berarti koordinat B adalah negatif 6,4. Ini sudah Kak Sari tulis ya. Koordinat B adalah negatif 6,4. Yang disebutkan dulu harus X-nya ya. X, Y. Di sini. Ini, negatif 6 ini ada di sumbu X ya, Dek ya. Nah, 4-nya ini ada di sumbu Y. Selalu X, Y gitu. Oke, sekarang titik C. C, kita tarik garis. Ini. Nah, dia menunjukkan angka negatif 3. Kemudian di sini tarik garis juga di angka 3. Berarti negatif 3,3. Gitu aja. Kita pindahkan jawabannya. C, negatif 3,3. Oke, sekarang yang D. Kita kerjakan semuanya ya. D itu ini ya, D. X-nya mana? Tarik garis ke bawah. Nah, ternyata dia ada di titik 0 ya. Nih, X-nya berarti 0. Kemudian Y-nya mana? Y-nya tidak kemana-mana ya. Y-nya ya di titik 2 ini. Oke, jadi kalau posisinya di sini, di sumbu Y, X-nya pasti 0, Y-nya ini dia, 2. Ya, berarti 0,2. Oke, nanti misalnya ada titik di sebelah sini nih, Dek. Katakanlah ini ya, ada titik di sini. Ini berarti koordinatnya berapa dong? X-nya 0, Y-nya 6 gitu. Jadi 0,6 ya. Nah, ini D berarti 0,2. Kita pindahkan. D-nya 0,2. Oke, sekarang yang E. Mana E? Ini E. Ya, kita tarik garis. Set. Oh,
menunjukkan angka 2. Kemudian di sini tarik garis ke kiri, seret. Oh, menunjukkan angka 4. Berarti 2,4 gitu. Yang selalu disebutkan yang ada di sumbu X duluan ya. Oke, 2,4. Seperti ini. Lagi yang F. Ini dia F. Tarik ke sumbu X-nya. Nah, dia menunjukkan di angka 5. Oke, berarti nanti 5 koma gitu ya. Koma berapa? Tarik garis di sini. Set. Oh, 5 juga. Berarti 5,5. Oke. Sama enggak dengan jawaban kalian? Mudah-mudahan sama ya. Berarti sudah bisa gitu. Sekarang yang G. Ini G, tarik garis, set. Oh, menunjukkan angka 6. Nah, dari G juga tarik garis ke kiri sini, set, menunjukkan angka 2. Berarti 6,2. Gitu, ya. 6,2. Sekarang yang H. H-nya mana? Di sini H. Oke. H-nya berada di sumbu X, ya. Berarti titik X-nya ya yang ini, 4. Nah, kemudian Y-nya yang mana? Y-nya nggak kemana-mana, dia nggak ke atas, nggak ke bawah, tetap di sini. Nah, kalau ada posisi titik seperti ini, berarti hanya X-nya yang ada nilainya, yaitu 4 ya, Dek, di sini 4. Berarti Y-nya 0. Nah, maka koordinatnya adalah 4,0. Oke. Sekarang yang I. I, di sini I-nya. Nih, sama caranya, dari titik I ini tarik ke sumbu X. Sumbu X-nya ada di sini ya. Berarti kita tarik ke sana. Nih. Tuh, menunjukkan angka 3. Oke, berarti nanti 3 koma. 3 koma berapa? Dari ini tarik ke sini. Nah, ternyata dia menunjukkan angka negatif 4. Berarti 3 koma negatif 4. Gitu aja. Sekarang yang J. J-nya sebelah sini. Ini dia J. Ini Kak Sari hapus aja ya. Nah, J-nya kita tarik garis ke X dulu ya, ke sumbu X. Ke atas ini. Set. Nih, menunjukkan angka berapa ini? Angka 1. Kemudian tarik garis ke sini, ternyata dia menunjukkan angka negatif 5. Agak nggak kelihatan, tapi di sini adalah negatif 5. Sehingga koordinat J ini adalah 1, negatif 5. 1, negatif 5. Oke. Sekarang K. K di sebelah sini. Oke, ya ini dia K. Kita tarik garis ke X. Sini. Oh, ternyata menunjukkan angka negatif 2. Berarti nanti negatif 2, gitu ya. Koma berapa? Tarik garis ke sini. Oh, ternyata dia menunjukkan angka negatif 4. Negatif 4-nya ditulisnya di sini ya. Posisi aslinya adalah di sini ya. Jadi ini negatif 2, negatif 4 K-nya ya. Negatif 2, negatif 4. Oke. K, sekarang L. L-nya ada di sini, siap. Kalau ditarik garis ke sumbu X, dia menunjukkan titik negatif 4. Nah, ditarik garis ke sumbu Y, dia menunjukkan titik negatif 5. Berarti koordinatnya adalah negatif 4, negatif 5. Ya, kita pindahkan negatif 4, negatif 5. Terakhir titik M. Titik M ada di sini. Tarik garis dulu. Nah, dia menunjukkan titik negatif 7. Dari M juga kita tarik garis ke sini. Nah, dia menunjukkan angka negatif 7. Berarti koordinatnya adalah negatif 7, negatif 7. Itu dia yang M. Oke, berarti soal yang A sudah terjawab ya. Karena kalian hanya diminta menentukan 5 koordinat titik, kalian boleh pilih bebas yang mana saja, ambil 5 diantaranya ya. Karena di sini Kak Sari bertugas membantu kalian untuk memahami materi, Kak Sari tuliskan keseluruhan titik-titiknya. Oke, asik kan ya? Sekarang kita lanjutkan ke yang B. Yang B tadi kita diminta untuk menyebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kak Sari kasih catatan. Kuadran 1 itu berada di sini.
ya, berada di sekitar sini. Nah, nanti ada titik apa aja di kuadran 1? Ini dia, ada titik E, F, dan titik G. Di kuadran 2 itu di sebelah sini, Dek. Nah, ini ada titik apa saja? Ada A, ada B, ada C. Kemudian di kuadran 3 sebelah sini ada titik apa saja yang berada di kuadran 3? Ini dia, ada K, L, dan M. Terakhir, kuadran 4 berada di sebelah sini. Titik-titiknya adalah I dan J. Hanya ada 2 ya, I dan J. Oke, sekarang kita salin, kita pindahkan. Nah, ini sudah Kak Sari catatkan ya. Titik-titik yang berada pada kuadran 1, titik E, F, dan G. Pada kuadran 2, titik A, B, dan C. Pada kuadran 3, titik K, L, dan M. Dan pada kuadran 4 hanya ada 2, yaitu titik I dan titik J. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang C. Nah, untuk yang di poin C, kita diminta menyebutkan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik G. Berarti sekarang titik G ini menjadi titik acuannya atau titik pangkalnya. Kita kerjakan dulu satu persatu. Yang pertama titik A ya. Jadi nanti bacanya gini, koordinat titik A terhadap titik G. Maka yang perlu kita perhatikan hanya titik A dan titik G. Yuk. Ini dia. Titik A-nya di sebelah sini ya, Dek. Tadi koordinatnya negatif 7,7. Dan satu lagi titik G-nya di sebelah sini. Koordinatnya adalah 6,2. Nah, ini sudah Kak Sari gambar ulang menjadi begini. Hanya 2 ini dulu yang kita perlu perhatikan ya. Untuk menjawab koordinat titik A terhadap titik G. Caranya gimana? Berangkatnya dari G menuju ke A. Caranya ini kita hitung langkahnya ke kiri dulu. Jadi menghitung langkahnya ke kiri kanan dulu baru atas bawah ya. Yuk, dalam hal ini berarti ke kiri dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti ke kiri 13 langkah. Ingat-ingat, kalau ke kiri itu berarti negatif ya. Kita tulis di sini negatif 13, koma. Nah, dari sini naik ke atas ya, Dek. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kalau ke atas itu positif. Berarti koordinat A terhadap G adalah negatif 13,5. Oke, kita pindahkan jawabannya. Nah, cara jawabnya seperti ini aja. Koordinat titik A terhadap titik G adalah negatif 13,5. Oke, sekarang kita jawab koordinat titik B terhadap titik G adalah berapa, koma berapa gitu ya. Kalian nulisnya boleh lengkap. Kalau Kak Sari nulisnya gini aja. Yang penting kan kalian paham. Hihihi, curang ya. Iya, yang sekolah kan kalian, bukan Kak Sari, bener nggak? Bener. Yuk, sekarang koordinat titik B terhadap titik G. Berarti yang harus kita perhatikan hanya 2 titik itu, yaitu B dan G. B tadi koordinatnya adalah negatif 6,4 ya, nanti Kak Sari gambar. Kemudian G-nya tetap di sini, oke? Nah, ini dia titik B-nya ya. Koordinatnya negatif 6,4, oke? Titik G-nya tetap koordinatnya 6,2. Nah, sekarang berapa koordinat titik B ini jika dilihat dari G atau terhadap G? Caranya berangkat saja dari G menuju ke B. Kita bergerak ke kiri dulu. Kalau bergerak ke kiri berarti nanti tandanya negatif, oke? Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, berarti B itu nanti koordinatnya adalah negatif 12, koma berapa? Ke atas sekarang ya, 1, 2, berarti koma 2. Kalau ke atas positif ya, makanya di sini langsung 2 saja. Maka jawaban akhirnya koordinat titik B terhadap G adalah negatif 12,2. Kita pindahkan. Negatif 12,2. Oke, sekarang koordinat titik C terhadap G. Siap. Berarti yang perlu Kak Sari gambar ulang adalah titik C ya, koordinat aslinya. C yang mana? Di sini ya. Berarti di sini negatif 3,3. Kak Sari gambar dulu.
Nah, sudah. Ini dia titik C ya. Koordinatnya negatif 3,3 di sini. Sekarang kita lihat posisinya terhadap G. Bergerak saja dari G menuju ke C. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Berarti koordinat C-nya adalah negatif 9. Kenapa negatif? Karena bergeraknya ke arah kiri. Nah, sekarang bergeraknya ke atas 1. Kalau ke atas itu positif ya, berarti gini, negatif 9,1. Kita pindahkan jawabannya. C adalah negatif 9,1. Terakhir yang titik D. Di sini tetap koordinat titik D terhadap titik G adalah, nah, yuk kita gambar dulu koordinat D. D itu aslinya di sini ya. Ini 0,2 ya. Oke, kita gambar. Nah, ini dia koordinat D tadi adalah 0,2, posisinya di sini ya. Benar ya, sesuai dengan gambar tuh. Oke. Sekarang kita lihat koordinat titik D terhadap titik G. Berarti bergerak saja dari G menuju ke D. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke kiri. Oh, kalau 6 ke kiri berarti negatif 6. Koma berapa? Dia tidak bergerak ke atas ke bawah lagi, berarti komanya 0. Gini ya. Maka titik D koordinatnya adalah negatif 6,0. Kita pindahkan. Oke, ini soal yang C sudah selesai. Sekarang kita beranjak menuju soal yang D. Kita baca lagi. Nah, soal yang D ini kita diminta menyebutkan koordinat titik E, F, G, dan H terhadap titik C. Jadi nanti titik C ini acuannya ya, kita gambar, kemudian kita kerjakan satu persatu. Katakanlah yang titik E dulu. Berarti koordinat titik E terhadap titik C. Terus nanti diikuti koordinat titik F terhadap titik C. Ini mirip seperti soal yang C tadi, Dek, tapi koordinat acuannya, titik acuannya ganti menjadi titik C. Ya, yuk kita gambar dulu titik C. Nah, ini dia titik C-nya ada di sini. Tadi koordinatnya adalah 1, negatif 5. Nih, kemudian yang diminta koordinat E. E-nya di sini ya. Tadi koordinatnya adalah 2,4. Ini sudah Kak Sari gambar ulang untuk yang J sama yang E. Ini dia J-nya ya. 1, negatif 5 di sini dan E-nya ini 2,4. Nah, kalau disuruh menentukan koordinat titik E terhadap titik J, berarti kita harus bergerak dari J menuju ke E. Cara bergeraknya kanan kiri dulu, baru atas bawah. Karena titik J di sini, berarti kita bergeraknya ke kanan. Ke kanan berapa langkah ini? 1 langkah saja. Berarti nanti koordinat titik J adalah 1. Kalau ke kanan positif ya, Dek. Jadi 1. Sekarang dari sini kita bergerak ke atas ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke atas juga positif. Berarti langsung 9. Maka koordinat J-nya adalah 1,9. Kita pindahkan. Kak Sari ralat, maaf, bukan koordinat titik C ya, tetapi koordinat titik E. Salah tulis, salah ngomong, maaf ya. Nih, nah gini. Maka koordinat titik E adalah 1,9 ya. Bergerak ke kanannya 1 langkah, bergerak ke atasnya 9 langkah. Nih, 1,9. Jadi salin jawabannya. Seperti ini aja jawabnya. Koordinat titik E terhadap titik J adalah 1,9. Oke, sekarang yang ditanya koordinat titik F juga terhadap titik J. Nih, ya udah. Berarti yang perlu kita perhatikan hanya titik F dan J saja ya. Yuk. Kita cari koordinat F-nya. F mana F? Di sini F ya. Koordinatnya adalah 5,5. Kak Sari pindahkan dulu di gambar punya kita. Oke. F ya, 5,5. Nih, sudah Kak Sari buatkan. Titik F koordinatnya 5,5. Berarti ada di sini. Nah, ini F. Oke. Sekarang disuruh menentukan koordinat titik F terhadap titik J. Berarti bergeraklah dari titik J menuju ke titik F. Bergeraknya ke kanan dulu ini. 1, 2, 3, 4. Oke. Bergerak ke kanan 4. Berarti nanti koordinat F-nya adalah 4, gitu. Sekarang bergerak ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. 10. Kalau ke atas itu positif ya. Jadi koordinat F-nya adalah 4,10. Kita pindahkan F 4,10. Sekarang G. Nah, tetap terhadap C ya. Koordinat titik G terhadap titik C adalah berapa, berapa. Yuk, cari dulu koordinat G-nya. G mana G? Ini dia G ya. 6,2 di sini ya. Kita gambar ulang. Koordinat G-nya 6,2. Ini 6, di sini 2. Berarti di sini titik G. Oke, yuk titik G terhadap titik C, berarti bergerak dari J menuju G. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Bergerak 5 langkah ke kanan. Berarti 5, koma. Sekarang ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, gini 5,7. Kita pindahkan 5,7. Terakhir H. Koordinat titik H terhadap titik C adalah berapa, berapa gitu ya. Yuk, hanya yang mana? Hanya di sini ya. Koordinatnya adalah 4,0 asalnya ya. Kita pindahkan dulu. Nah, ini dia ya titik H-nya 4,0 ya, ada di sini. Oke, koordinat titik H terhadap titik C langsung 1, 2, 3 langkah ke kanan, berarti positif ya, gini 3, sekarang 1, 2, 3, 4, 5 langkah ke atas, berarti positif 5, maka koordinatnya adalah 3,5. Kita pindahkan 3,5. Yes, sudah selesai ya. Jadi soal nomor 1 A sampai D sudah selesai. Sekarang kita mau beralih ke soal nomor 2. Di video kali ini Kak Sari bahas yang soal nomor 1 dan 2 saja ya. Nanti mulai dari soal nomor 3 hingga nomor 10 Kak Sari bahas di video yang lain. Karena soal nomor 1 aja ini sudah 21 menit lebih loh ya. Kasihan kalau terlalu panjang untuk kalian. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 2. Kita baca aja dulu soalnya. Diketahui titik P 4,-5 serta titik T 3,2, R 4,7, S negatif 5,4 dan T negatif 3,-6. Yang ditanya, tentukan koordinat titik Q, R, S, dan T terhadap titik P. Oke, siap. Nah, cara mengerjakannya, yang pertama kita gambar dulu aja titik P pada bidang koordinat. Titik P itu 4,-5. Sini sudah Kak Sari siapkan bidang koordinatnya. Ini adalah sumbu X, di sini adalah sumbu Y. Ini adalah titik pangkalnya 0,0 ya, Dek. Nah, karena dia P adalah 4,-5, berarti X-nya 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4 di sini ya. Kalau dikasih angka pun boleh nih, 1, 2, 3, 4. Kemudian Y-nya berapa tadi? Negatif 5. Negatif 5 itu sumbu Y yang negatif itu ada di bawah ya. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Jadi P 4,-5 itu di sini. Nih ya, ini P. X-nya 4, ya kan? Y-nya negatif 5. Dia 4,-5. Titik P-nya sudah ketemu. Sekarang kita kerjakan satu persatu. Titik Q dulu ya. 3,2. Gambar dulu 3,2. X-nya 3, Y-nya 2. Y2 itu ada di atas sini. 1, 2. Nah, di sini. Tarik garis ini 3, dihubungkan ke 2. Ini titik Q. Kalau kita baca titik Q, X-nya adalah 3 ya. Kemudian Y-nya adalah 2. Makanya dia 3,2. Benar ya? Nih, 3,2. Nah, sekarang yang ditanya adalah koordinat titik Q terhadap P. Caranya bergerak dari P ke Q. Gitu ya, Dek, cara bacanya ya. Kalau diminta tentukan koordinat titik Q terhadap titik P, berarti kita bergeraknya dari P menuju ke Q.
Oke, yuk dari P ke Q. Bergeraknya seperti tadi di nomor 1, ke kanan kiri dulu baru atas bawah. Dalam hal ini berarti kita bergerak ke kiri dulu ya. Nih, 1. Bergerak ke kiri satu-satuan, berarti negatif 1. Ingat kalau ke kiri itu negatif. Sekarang bergerak ke atas nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan. Karena ke atas berarti positif. Nah, sehingga jawabannya koordinat titik Q terhadap P adalah negatif 1,7. Ya, kalian bisa menuliskan sendiri kan jawabannya ya. Ikuti kata-katanya Kak Sari aja. Koordinat titik Q terhadap P adalah negatif 1,7. Nah, sekarang kita perlu menggambar lagi koordinat R, 4,7. 4,7 itu berarti X-nya 4, ini Y-nya 7. 3, 4, 5, 6, 7. Kita hubungkan ke sini ya, ketemu dengan yang di sini. Nah, ini dia. Di sini titik R. Oke. Ini langkah-langkahnya di sini tadi boleh kita hapus dulu. Sambil kalian nunggu Kak Sari hapus, yang belum subscribe boleh di-subscribe dulu ya. Kak Sari ucapkan terima kasih banyak. Oke, ini sudah kita hapus ya. Di sini P, Q-nya sudah tidak kita perlukan lagi sebetulnya. Dihapus juga nggak masalah ya. Yuk, yang diminta adalah koordinat titik R terhadap titik P. Berarti bergeraklah dari titik P menuju ke titik R. Ingat, bergeraknya harus ke kanan ke kiri dulu. Nah, karena di sini dia nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri, berarti koordinat R-nya kanan kirinya atau sumbu X-nya 0. Gitu. Kemudian bergeraknya hanya ke atas ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bergerak 12 ke atas. Kalau ke atas itu positif, berarti langsung tulis aja 12. Gini. Jadi ya, kalau mau ditulis dalam kalimat, koordinat titik R terhadap titik P adalah 0,12. Oke, sekarang koordinat apa lagi? Ini S ya, negatif 5,4. Kita gambar dulu. Negatif 5-nya itu di sini. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Ya, ini negatif 5,4. 4-nya ada di atas nih ya. Ini dia. Oke, kita hubungkan ke sini ya, terus ke sini. Oke, berarti ada titik sini. Ini S. Nah, R-nya sudah tidak diperlukan, boleh dihapus biar tidak membingungkan. Nah, sekarang yang diminta adalah koordinat titik S terhadap P. Berarti kita bergerak dari P menuju ke S ya, ke kiri dulu terus ke atas. Kita tulis dulu di sini S-nya. Yuk bergerak ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 satuan ke kiri. Kalau ke kiri ingat negatif. Berarti negatif 9. Sekarang bergerak ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 satuan ke atas. Kalau ke atas itu positif, berarti 9 saja. Dah. Kalau dalam kalimat gini, koordinat titik S terhadap titik P adalah negatif 9,9. Oke, terakhir sekarang koordinat T, negatif 3, negatif 6. Kita gambar dulu. Ini boleh dihapus ya. Terima kasih sudah tidak diperlukan S-nya. Kucel dong Kak bukunya, biarin. Yang penting paham. Anggap aja ini sebagai buku kertas buram gitu ya. Yang penting kalian paham. Oke, T tadi berapa? Negatif 3, negatif 6. Negatif 3-nya ini, negatif 6-nya ada di sini deh. Nah, ya, ini negatif 3, seret. Ini negatif 6. Nah, berarti T ada di sini. Sekarang kita tentukan ya, koordinat titik T terhadap titik P. Berarti bergerak dari P menuju ke T. Bergerak ke kiri dulu yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke kiri. Kalau ke kiri itu negatif ya. Berarti negatif 7. Koma. Sekarang bergerak
1. Oh, 1 satuan ke bawah juga negatif, berarti negatif 1. Gini, sudah selesai. Jadi koordinat titik T terhadap titik P adalah negatif 7, negatif 1. Alhamdulillah selesai sudah ya. Nomor 1 sudah, nomor 2 sudah. Kalian bisa melanjutkan belajar sendiri. Kalau ada yang belum paham, boleh videonya diulang lagi. Kalau belum paham juga, boleh tanya di kolom komentar bagian mana yang belum paham. Nah, bagi yang ingin belajar lebih intens, lebih jauh ya bareng sama Kak Sari, boleh. Caranya gabung di grup aja ya. Kirim nama, ketik nama underscore kelas, karena kalian kelas 8 ya nama underscore 8 gitu ya. Kirim ke nomor WA nya Kak Sari di 081 456 10 9870. Nanti kalau kalian ketik nama underscore 8, ini Kak Sari sudah paham maksudnya, ingin dimasukkan ke dalam grup matematika ya. Di sana kita akan belajar tentang matematika ya. Kalau ada soal boleh ditanyakan di grup. Nah, kalau soalnya bersumber dari buku paket dan Kak Sari sudah bahas di YouTube, Kak Sari akan langsung kasih linknya saja. Jadi kalian lebih mudah, nggak perlu cari-cari. Tetapi kalau soalnya bersumber dari LKS atau PR dari guru, nah itu yang akan kita diskusikan bareng-bareng di grup. Gitu ya, Dek ya. Oke, sampai ketemu di grup. Selamat belajar ya. Mudah-mudahan sukses studi kalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.